sebanyak 3 kali. Ini positif menghadap ke atas. Hasilnya 2, 4, 6. Wah, hasilnya 6. Om Swastiastu, Weda. Om Swastiastu, Bu. Ya, selamat siang, Weda. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, harus selalu menjaga kesehatan ya. Ya, Bu. Nah, ingat juga selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Masih ingat? Masih, Bu. Apa itu? Memakai masker, Ya, mencuci tangan, iya, menjaga jarak, iya, menjauhi kerumunan, iya. mengurangi mobilitas. Oke, bagus sekali. Diingat dan dilakukan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Silakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, gimana siang-siang belajar? Masih semangat? Masih, Bu. Benar? Nah, Yuk kita nyanyi dulu biar tambah semangat ya. Lagu apa? Sorak-sorak bergembira. Oke ya. Mulai 1, 2, 3 mulai. sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, bagus sekali. Kita menyanyikan lagu wajib nasional itu salah satu mencipta apa? Sikap kita nasionalis ya, PPK itu ya. Jadi kita harus meningkatkan semangat nasionalis kita. Oke? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Alat peraganya sudah ya? Sudah. Semua? Oke. Nah, kemarin Ibu kan sudah kirimkan materi, kemudian alat peraganya juga, kemudian LKPD-nya. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira setelah itu dipelajari apa materi kita hari ini? Tentang apa? Tentang kalian Ya, perkalian bilangan apa? bulan. Oke, ya. Nah, Weda pernah demam? Pernah, Bu? Pernah dikasih minum obat resepnya 3x1? Pernah? Pernah. Nah, gimana caranya Weda minum obat kalau seperti itu? 3 kali sehari, Bu. Nah, kapan aja diminum? Pagi, siang, sore, atau malam. Ya, pagi berapa? 1, Siangnya? 1, Sorenya? 1 lagi. 1 lagi. Berarti banyaknya itu berapa minum obat dalam 1 hari? 3. Iya. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini ya. Menghitung hasil operasi perkalian bilangan bulat. Nah, nanti juga ada sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, nanti Weda bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat menggunakan sifat-sifatnya. Ya, nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, sebelumnya Weda kan sudah mempelajari materi itu tentang operasi perkalian bilangan bulat. Nah, kira-kira dari materi yang sudah dipelajari ada yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang kurang dipahami setelah belajar mandiri di rumah? Ada, Bu. Nah, apa misalnya? Kayak menggunakan alat peraga itu kan perkaliannya, Bu. Ya, terus Berapa kali pengulangan sih? Nah, itu yang pengulangannya yang masih agak bingung gitu. oh, pengulangannya. Oke. Nah,
Ibu contohkan tadi ya permasalahan yang ketika Weda minum obat, itu kan ada resepnya 3 kali 1. Tadi Weda kan sudah sebutkan bahwa minumnya itu pagi 1, tambah siang 1, tambah sore atau malam 1. Nah, jadi yang diulang itu bilangan berapanya? Satunya. Sebanyak berapa kali diulang? 3 kali. 3 kali. Nah, jadi 3 kali 1 itu berarti satunya diulang sebanyak 3 kali, menjadi 1 tambah 1 tambah 1. Nah, berarti kalau perkalian itu dapat juga disebut sebagai operasi apa? Operasi Penjumlahan. Penjumlahan yang bagaimana? Yang penjumlahan yang kan 1 tambah 1 tambah 1. Berarti itu penjumlahan yang berulang. Iya, penjumlahan yang berulang. Nah, dalam perkalian, dalam contohnya tadi 3 kali 1. Nah, 3 dan 1 itu disebut faktor. Oke? Nah, yang diulang adalah faktor keduanya atau faktor yang di belakang, atau biar tidak bingung, bilangan yang di belakang. Yang di belakang tadi kan angka 1. Diulang sebanyak faktor yang bilangan pertama. Berapa faktor bilangan pertamanya? 3. Nah, jadi itu yang diulang adalah faktor yang di belakangnya diulang sebanyak faktor yang bilangan di depannya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi 3 kali 1 itu bisa dituliskan 1 tambah 1 tambah 1. Pengulangan 1 sebanyak 3 kali. Nah, itu namanya perkalian ya? Oke. Nah, nanti dalam 1 tambah 1 tambah 1. Nah, satunya ini disebut suku. Kalau dalam penjumlahan itu namanya suku. Ya? Kalau perkalian namanya faktor. Tuh. Ya. Nah, biar lebih paham, coba Weda sekarang praktekkan perkalian. Nah, coba 2 kali 3. Nah, 2 kali 3. Jadi yang diulang bilangan berapa? Pertama. Yang diulang, karena 2 kali 3. Yang diulang bilangan 2-nya atau 3-nya? Yang diambil alat peraganya? 3. Dilakukan sebanyak berapa kali? 2 kali. Oke, coba 2 kali 3. Nah, tanda positifnya menghadap kemana? Atas. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau tadi bilangan pertamanya atau faktor pertamanya positif, kartunya dibalik apa enggak? Enggak. Kalau enggak, berapa hasil dari 2 kali 3? 6. Nah, hasilnya apa? Positif. Oke, berarti kalau bilangan positif kali bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan apa? Positif. Iya, bagus sekali. Itu ya. Nah, coba sekarang lagi. Nah, Ibu ingin tahu Weda sudah paham apa belum ya? Sekarang yang kedua, coba 2 kali negatif 3. Berapa yang diambil? 3. Ya, biarkan yang di bawah. Oke. Nah, tanda apa menghadap ke atas? Negatif, Bu. Oke. Nah,
2. Oke. Nah, 2 kali negatif 3. Faktor pertamanya atau bilangan yang pertama positif, berarti kartunya gimana? Dibalik atau tidak? Kalau bilangan pertamanya positif. Balik. Nah, bilangan pertamanya positif. Bilang keduanya negatif berarti nggak dibalik. Iya, kalau bilangan pertamanya positif itu tidak dibalik kartunya ya. Jadi berapa hasil dari 2 kali negatif 3? Negatif 6. Oke. Jadi kalau bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan apa? Negatif. Oke, bagus. Nah, itu ya. Oke, sekarang coba lagi. Negatif 4 kali 3. Nah, berapa ambil kartunya? Kalau negatif 4 kali 3? 3. Oke, bagus 3. Nah, tandanya yang menghadap ke atas tanda apa? Kalau negatif 4 kali 3. Nah, Positif. iya, bagus. Oke, dilakukan sebanyak berapa kali? 4. Oke, ya. Oke. Ya. Oke, gunakan. Ya. Oke, udah 4 kali? Udah. Nah, sekarang kan negatif 4 kali 3. Nah, bilangan pertamanya itu negatif. Berarti kartunya gimana? Dibalik atau tidak? Kalau bilangan pertamanya negatif. Enggak. Kalau bilangan pertamanya positif tidak dibalik. Nah, kalau sekarang bilangan pertamanya negatif, Dibalik. iya dibalik. Dibalik semua. Ya. Oke, seorang coba dihitung. Ada berapa tanda kartu negatifnya? Negatif 12 jadinya. Oke, bagus sekali. Berarti kalau negatif dikalikan bilangan positif hasilnya akan menjadi bilangan Negatif. iya. Oke. Nah, sekarang coba yang terakhir. Oke. Sekarang negatif 4 dikali negatif 3. Oke, ayo diambil berapa alat peraganya? Negatif 4 kali negatif 3. Jam. Oke. Nah, tanda apa menghadap ke atas? Negatif. Oke. Dilakukan sebanyak berapa kali? 4 kali. Oke. Ya, bagus. Baru berapa kali? Berapa kali itu? Oh, baru 2 kali. Ya. Oke. Nah, sudah 4 kali? Udah. Sudah. Sekarang bilangan pertamanya bilangan negatif.
Berarti kartunya dibalik atau tidak? Balik. Oke, silakan dibalik semua. Pelan-pelan. Nah, coba dihitung ada berapa sekarang kartu tanda positifnya. Hitung. Dua belas 12 kartu. positif. Jadi kalau bilangan negatif itu dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan apa? Positif. Iya, bagus sekali. Nah, jadi Weda udah paham ya kalau perkalian dua bilangan itu kalau bertanda sama dia akan menghasilkan bilangan positif ya. Kalau positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau dua buah bilangan bertandanya beda itu akan menghasilkan bilangan negatif ya. Misalnya negatif kali positif menghasilkan negatif, positif kali negatif menghasilkan negatif. Oke. Nah, gimana? Ada lagi yang ditanyakan dulu sebelum kita ke hasil LKPD-nya? Buku. Maaf ya, Bu ya. Ya. Silent dulu. Ya, silakan. Papa. Sudah? Oke, nggak apa-apa ya. Ada lagi dulu yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke pengerjaan LKPD-nya? Enggak. Oke. Kalau tidak, sekarang coba beda. Nah, kemarin mengerjakan LKPD-nya gimana? Ada masalah apa enggak? Bisa dikerjakan semua apa enggak? Bisa sih. Oke, coba ya sekarang. Sambil jalan. Oke. Oke. Nah, gimana Ibu bacakan dulu soalnya ya. Iya, Bu. Kemarin siapa yang membantu di rumah? Ibu kerjakan. Ada masalah nggak ini menggunakan aplikasi rekam layarnya? Kalau di rumah kan banyak waktu untuk mengulang ya. Yo. Karena ada dari kemarin Ibu pilih. Oke, Ibu bacakan dulu soalnya. Nanti coba Weda jawab ya kalau sudah dikerjakan. Winda mempunyai 2 bungkus kue yang masing-masing bungkus isinya 4 buah. Berapa Winda punya berapa bungkus kuenya? Winda mempunyai 2 bungkus kue. Oh, 2. 2. Masing-masing bungkus isinya berapa? 4. Oke. Gede juga mempunyai jenis kue yang sama sebanyak 4 bungkus yang masing-masing bungkusnya isinya 2 buah. Oke. Berapa banyak kue yang dimiliki Winda? Berapa banyak kue yang dimiliki Gede? Nah, untuk mengerjakan kan sudah ada langkah-langkahnya kan? Nah, coba. Ambil alat peraga sebanyak kue Winda dalam 1 bungkus. Berapa diambil? 2. 2. Coba ambil alat peraga sebanyak kue Winda dalam 1 bungkus. Nah, kemarin Winda berapa? Coba baca dulu berapa diambil. Hasilnya berapa? Coba yang pertama ini belum dibaca. Nah, Ini nomor 1, hasilnya 4. nah, berarti alat peraga yang diambil 4. Ada jawab berarti ambil 4. Ini baru 4. Nah, oke. Terus
Lakukan kegiatan 1 sebanyak bungkus kue yang dimiliki Winda. Berapa kali dilakukan? Coba. 2 kali. Oke, 2 kali. Ini pertanyaan nomor 3-nya. Nyatakan banyaknya kue yang dimiliki Winda dalam bentuk operasi penjumlahan. Coba. Bacanya Bu? Iya. Kalau beda sudah ingat, langsung jawab boleh. Kalau enggak, baca dulu. Dilakukan sebanyak 2 kali. Ini yang tadi. Ya, terus 3. Penjumlahan. Nyatakan banyaknya kue dalam operasi penjumlahan. 4 Berapa tambah berapa? tambah 4. Oke, 4 tambah 4. Ya, bagus. Kemudian sekarang coba. Suku berapa yang berulang pada operasi penjumlahan di langkah 3 tadi? Ingat, suku. Suku 4. Oke, suku yang keempat. Apa? Suku 4 yang berulang. Nah, sekarang berapa kali pengulangan pemunculan angka yang sama pada langkah ketiga? Berapa kali? Coba. Pemunculannya 2 Oke, kali. ya. Pemunculannya 2 kali. Oke. Nah, jadi gimana operasi perkaliannya? Kalau tadi kan 4 tambah 4. Kalau operasi perkaliannya jadi bagaimana? 2 kali 4. Oke, ya bagus. 2 kali 4. Kemudian hasilnya berapa? Oke, ini di Banyaknya kue. ini dulu dihitung. Oke, apa tadi hasilnya? Coba hitung. 8. Oke, 8 ya. Jadi banyaknya kue Winda itu 8 buah ya. Jadi tadi kuenya Winda itu operasi perkaliannya 2 kali 4. Sekarang kita bandingkan dengan banyaknya kue gede ya. Oke. Ambil alat peraga sebanyak kue yang dimiliki gede. Nah, berapa tadi gede punya kue di setiap bungkusnya? 2. Berapa? 2. Oke, ya 2. Berarti berapa ambil alat peraganya? 2. 2. Lakukan kegiatan 1 sebanyak bungkus kue yang dimiliki gede. Berapa bungkus gede punya? 4. Ya, berarti dilakukan sebanyak 4 kali. ya. Oke. Baru 3 kali Bu. Iya. Oke. Nah. Nyatakan banyaknya kue yang dimiliki gede dalam bentuk operasi penjumlahan. Nah, gimana operasi penjumlahannya ini? Karena Bu. Bedanya tadi. Tuh, tadi. Ya, pelan-pelan. Oh ini Bu. Udah Bu. Berapa? 2. Iya. Ini adanya angka 4 Bu. Nih. Itu banyaknya
kue gede. Oke. Terus 2. 2. Terus Bawahnya 4. Tandanya nggak ada. dijadikan operasi penjumlahan. Ini kan tadi Weda sudah ambil 2, kemudian ambil 2 lagi, ambil 2 lagi, ambil 2 lagi sebanyak 4 kali. Nah, berarti kalau Tambah ya. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Oke. 2 tambah 2 Tambah 2. banyak berapa kali itu? 4 kali. Ya. Lihat penjumlahnya itu jadinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oke. Nah, pelan-pelan bacanya. Kemudian suku berapa yang berulang pada operasi penjumlahan di langkah 3? Nah, yang berulang suku berapa? Ya, pelan-pelan baca. Buat pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Oh, ini perkaliannya yang ada cuma perkaliannya. Oh, belum ditulis. Nah, jadi suku berapa yang berulang kalau seperti ini? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 ada ya? Iya, jadi suku yang berulang itu 2. Nah, berapa kali pengulangannya? 4. Oke, mungkin udah lupa menulis atau ya. Ya, gue lewat kayaknya. Oke. Nah, nyatakan banyaknya kue gede dalam bentuk penjumlahan. Empat kali 2. Oke, berarti itu operasi perkaliannya ya. Ya, Bu. Operasi perkaliannya gimana? 4 kali 2. Ya, 4 kali 2. Nah, hasilnya berapa? Coba dihitung alat peraganya. Oke, 8. Jadi, apakah hasil atau kue yang dimiliki Winda itu sama dengan banyaknya kue yang dimiliki Gede? Sama, Bu. Sama. Nah, tadi operasi perkalian yang menyatakan banyaknya kue Winda itu gimana? Berapa? Berapa kali berapa? Yang di bawah nomor 8. Punyanya Winda nih, Bu. Ya. Karena di bawah ada ini pertanyaannya lagi. Jawabannya ada tulis di bawah apa enggak? Oke, pelan-pelan. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Operasi Iya. 2 kali 4 sama dengan
kali 2. Iya, jadi operasi perkalian yang menunjukkan banyaknya kue Winda kan 2 kali 4. Kemudian operasi perkalian yang menunjukkan kue gede itu 4 kali 2, kan hasilnya kan sama. Sehingga dapat dituliskan kalau 2 kali 4 itu sama dengan 4 kali 2. Nah, kalau 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2 itu merupakan sifat apa? Nah, di bahan ajarnya juga sudah. Sifat apa? Komutatif. Iya, komutatif. Nah, jadi sifat komutatif itu gimana? Berlaku gimana? Bisa ditukar. Iya, bagus sekali. Jadi sifat komutatif itu bisa ditukar ya perkaliannya. Kalau 2 kali 4 itu kan sama dengan 4 kali 2. Jadi ditukar tempatnya. Ya. Nah, makanya konsep perkalian harus beda pahami. Walaupun nanti bisa ditukar, tapi dalam permasalahan sehari-hari ada yang tidak ditukar. Seperti contohnya minum obat. Kan kalau minum obatnya 3 kali 1, itu kan harusnya pagi 1, siang 1, sore atau malam 1. Jadi tidak boleh ditukar 1 kali 3. Nanti langsung. Iya. Overdosis kan? Iya betul, overdosis ya. Nah, tapi untuk mencari hasilnya boleh ditukar. Oke, jadi untuk menghitung berapa banyak pil yang diminum itu boleh. Jadi sama hasilnya 3 nih ya. Tapi cara minum obatnya tidak boleh ditukar. Ya. Itu. Oke. Nah, ya, minum. Nah, untuk yang soal nomor 1 itu ada yang ditanyakan apa enggak? Oke, paham ya? Paham. Nah, jadi ingat yang diulang itu namanya suku ya dalam penjumlahan. Oke. Yang nomor 2. Kan soalnya. Ibu membawa 2 piring besar. Nah, bisa dibayangkan? 2 piring besar. Setiap piring berisi 2 mangkok. Bisa dibayangkan? Setiap mangkok berisi 3 telur. Berapa banyak telur yang dibawa ibu? Nah, ini ada 2 cara dalam mengerjakan kan? Ya benar. Oke, cara yang pertama coba. Piring. Banyaknya piring besar ada berapa? Piring besar. Coba keraskan suaranya biar semangat. Yuk. Kasih semangat kan? Masih 2. Oke, 2. Banyaknya mangkok dalam setiap piring. Nah, dalam setiap piring ada berapa? Piring. Banyaknya mangkok ya, Bu? Ya, banyaknya mangkok dalam setiap piring. 2. Oke, ya 2. Banyaknya telur dalam setiap mangkok. 3. Oke, 3 ya betul. Nah, sekarang kalikan banyaknya piring dengan banyaknya mangkok. Berarti berapa kali berapa? Banyaknya piring tadi berapa? 2. Banyaknya mangkok? Dalam satu piring itu, Bu? 2. Berarti perkaliannya jadinya 2 kali 2. oke. Bagus sekali. Coba hitung hasilnya. Berapa 2 kali 2? 4. Oke. Sekarang kalikan hasil yang diperoleh pada langkah 5
dengan banyaknya telur dalam satu mangkok. Hasilnya tadi berapa? Ini tadi 4 tuh. 4. Berarti kalikan telur dalam mangkoknya kali berapa? 2 kali 3. Benar ya? Kok salah lewatnya baca? Coba. Hasilnya sama 2. Nah, hasilnya tadi berapa? Perkalian piring dengan mangkoknya 2 piring kali 2 mangkok. Nah, 2 kali 2 tadi hasilnya berapa? 4. Sekarang hasilnya itu kalikan banyaknya telur dalam satu mangkok. Tiga telur. Ya, berarti perkaliannya jadi gimana? 4 kali 3. Iya, harus yakin 4 kali 3 gitu ya. Oke. Nah, berapa hasilnya? 4 kali 3 hasilnya. Coba sudah di 12. Oke, 12. Oke. Sekarang cara kedua. Nah, cara kedua, kalikan banyaknya mangkok dengan banyaknya telur. Mangkoknya 2. Coba keraskan suaranya. Mangkoknya 2. Oke. Telurnya 3. Nah, jadi perkaliannya gimana? 2 kali 3. Oke. Berapa hasilnya? 6. Oke, bagus. Sekarang kalikan banyaknya piring dengan hasil yang diperoleh pada langkah 9. Nah, piringnya ada berapa? 2. Tadi hasil perkaliannya berapa? 6. Berarti operasi perkaliannya menjadi gimana? 6 kali 2. 6 kali 2 atau 2 kali 6. Nah, 2 kali 6. kalikan banyaknya piring dengan hasil yang diperoleh pada langkah 9. Bakal 6. Oke ya, 2 kali 6. Beda tulis berapa? Coba. Kali 6. Oke. Jadi 2 kali 6 ya. Berapa hasilnya? 12. Oke. Jadi apakah hasil yang diperoleh dengan cara pertama sama dengan cara kedua? Sama. Jadi gimana operasinya dapat dituliskan kalau sama? Gimana kok bisa sama tadi? Nah, cara pertama gimana? Tadi caranya beda tadi. Cara pertama piring dikali jumlah piring dikali jumlah mangkok. Nah, dapat hasilnya berapa? Dapatnya 4. Ya, dikalikan banyaknya telur ya. Banyaknya telur. Jadi berarti 2 dulu kalikan 2, baru dikalikan 3, kan gitu? Jauh. Yang cara pertama, Ya. kemudian yang cara kedua, kan mangkoknya dulu dikalikan dengan telur, Ya. kemudian dapat hasilnya. Nah, berarti itu kan banyaknya piring dikalikan hasil. Nah, banyaknya piring itu kan 2 dikalikan hasil dari 2 kali 6. Jadi 2 kali 3. Jadi 2 kali 3-nya dulu dikerjakan. Nah, jadi 2 kali 6. Itu kan menghasilkan yang sama hasilnya ya. Nah, kalau misalkan itu udah ada 3 bilangan, boleh dikerjakan yang pertama dengan yang kedua dulu, baru dikalikan ketiga. Itu akan sama hasilnya dengan cara yang 2 dulu dikalikan dengan yang bilangan ketiga, baru nanti dikalikan bilangan pertama. Kalau itu namanya sifat apa? Asosiatif. Oke, asosiatif ya. Nah. Oke.
Itu yang ketiga. Kira-kira ada yang mau disampaikan dulu sama Weda dalam mengerjakan LKPD-nya ini, kesulitannya di mana? Kesulitannya pertama sih karena buat di rumah ya Bu. Buat di rumah karena terkadang kan gangguannya banyak ya, sinyal mungkin. Kalau udah tatap muka gini kan lebih gampang. Iya, jadi mungkin tadi ada yang kelewatan juga ya, Iya Bu. nggak ditulis karena Orang rumah bacain kan beda sama orang sekolah. oh gitu ya. Lebih lutar kalau sekolah. Oke, tidak masalah. Intinya sih Weda sudah mengerjakannya dengan baik. Jadi nanti belajar lagi ya baca ininya. Oke. Nah, coba sekarang. Nah, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari yang sudah Weda pelajari tentang perkalian bilangan bulat ini? Apa yang bisa disimpulkan? Perkalian bilangan bulat itu misalnya bisa Mengukur bisa dinyatakan dengan apa yang berulang? Operasi apa yang berulang? Operasi apa yang berulang? asosiatif. Misalnya 3 kali 1. Oh, suku. Ya, suku. Perkalian itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan yang berulang. Ya. Nah, dalam penjumlahan bilangan yang sama itu disebut apa? Bilangan yang sama. Misalnya tadi 1 tambah 1 tambah 1. Satunya itu disebut Suku. ya, suku. Kemudian dalam perkalian disebut apa itu? Bilangan pertama kali bilangan kedua. Nah, bilangan-bilangan ini disebut apa? Ingat? Faktor. Ya. Jadi dalam perkalian itu ada faktor ya. Nah, kemudian kalau sifat-sifatnya, ada sifat apa saja dalam perkalian yang sudah kita pelajari hari ini? Komutatif dan asosiatif. Oke, yang komutatif itu yang bagaimana? Bisa ditukar. Oke, contohnya bisa. Misalnya berapa kali berapa? 3 kali 1. Sama dengan? Kalau bisa ditukar berarti sama dengan? 1 kali 3. Iya, bagus. Nah, kemudian yang kedua sifat asosiatif. Asosiatif itu gimana? Misalnya ada 3 bilangan yang dikalikan. Yang mana dulu dikerjakan? Bisa dikerjakan dulu bilangan yang pertama dengan kedua dikalikan dengan bilangan ketiga. Itu akan sama nanti kalau dikerjakan. Bilangan pertama dikalikan hasil dari perkalian bilangan kedua dengan ketiganya, ya. Nah, itu. Jadi selain itu untuk sifat-sifat ini bisa digunakan untuk apa? Kalau kayak komutatif itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari. Iya. Jadi nanti ada masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan sifat-sifat perkalian ini. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan dulu dari Weda sebelum kita coba mengerjakan kuisnya. Weda benar paham atau tidak? Oh, enggak sih, enggak ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau tidak, kita akan coba mengerjakan kuisnya ya. Oke.
Nanti Weda, Ibu bacakan kuisnya. Weda tulis dulu jawabannya ya. Oke, nanti Weda coba tuliskan cara mengerjakannya ya. Oke, coba disimak dulu pertanyaan nomor 1. Setiap hari Wayan menaruh uang Rp3.000 di celengan. Ya, bisa disimak? Berapa naruh uang di celengan? 3.000. Ya. Jika Wayan sudah menaruh uang selama 3 hari. Sudah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Berapa banyak uang di celengan Wayan? Nah, coba kerjakan. Berapa? Nah, gimana caranya mendapatkan hasil? Coba dikerjakan juga. Sudah? Oke, nomor 2. Jadi diberikan jarak 1 baris ya. Oke, nomor 2. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Nah, ini disebut sifat apa? Coba tulis. Sudah? Oke. Kasih jarak lagi ya? Ya, kasih jarak nanti biar udah gampang. Oke, udah nomor 3 ya. Koma mempunyai 2 meja yang masing-masing meja berisi 5 toples kaca. Nah, bisa disimak? Hidup. Bunyi berapa meja? 2. 2. Setiap meja isi berapa toples? 5. Oke. Setiap toples kaca berisi 1 ekor ikan. Berapa banyak ikan yang dimiliki koma? Ini caranya atau hasilnya? Ya, coba bicaranya dulu. Nah,
Sudah? Oke. Coba sekarang dilihatnya hasilnya. Yang pertama kan Ya. Setiap hari Wayan menaruh uang Rp3.000 di celengannya. Jika Wayan sudah menaruh uang selama 3 hari, berapa banyak uang di celengan Wayan? 9.000. 9.000. Gimana caranya mendapatkan 9.000? Kan hari pertama 3.000, hari kedua 3.000, hari ketiga lagi 3.000. Jadi kan Nah, jadi udah bisa, itu udah konsep perkaliannya ya. Jadi berarti 3.000 tambahkan 3.000 tambahkan 3.000 ya, sudah bagus sudah. Kalau uang pasti cepat hitungnya ya. iya. Iya. Nanti Weda juga harus nabung ya kayak Wayan ini. Siap. Oke. Kemudian Nomor 2, nomor 2. sifat komutatif. Iya, ingat, bagus. Sekarang nomor 3. Komang mempunyai 2 meja, yang masing-masing meja berisi 5 toples kaca. Setiap toples kaca berisi 1 ekor ikan. Berapa banyak ikan yang dimiliki Komang? 10. Gimana caranya mendapatkan 10? Kan ada 2 meja. Masing-masing meja tuh berisikan 5 toples. Nah, dalam toples itu kan ada 1 ekor ikan. Nah, kalau 2 meja ada 5 toples, berarti berapa banyaknya toples? 10. 10. Masing-masing ada 1 ekor. Jadinya ikannya ada berapa? 10. Oke. Nah, bagus. Jadi Weda pakai sifat apa tadi itu mengerjakan? Pakai sifat asosiatif. Iya. Nah, itu kan jadi sifat asosiatifnya bisa digunakan. Jadi bisa juga Weda hitung dulu setiap toples kan ada 1 ikan. Jadi bisa toplesnya dulu ada 10 kalikan 1 ikan berarti ada 10. Oke. Kemudian dikalikan ininya mejanya. Nah, dari hasil kuisnya sih Weda Ibu kira sudah memahami materinya. Mungkin nanti yang lebih latihan lagi yang di sifat asosiatifnya ya. Nah, di bahan ajar itu kan sudah ada banyak latihan soal juga sudah Ibu berikan di situ. Kemudian ada tugas juga di situ. Nah, karena ini Weda sudah memahami, nanti pasti bisa mengerjakan tugasnya itu ya, sebagai belajar lagi di rumah untuk menambah pemahaman Weda ya. Gitu. Nah, kemudian kalau belajarnya yang kita lakukan ini, kira-kira apa kendala yang Weda rasakan? Kita kan menggunakan daring dulu, kemudian baru tatap muka. Ketika daring kan Weda sudah belajar mandiri di rumah. Ada kendala apa enggak? Kalau saat di rumah sih kendalanya banyak. Gimana? Misalnya? Pertama masalah sinyal sih yang paling sering. Sinyal, terus kedua nyari orang untuk bacain. Terkadang kan ya yang namanya alat elektronik kan terkadang dia bisa nge-hang juga. Oh, gitu. Ada beberapa juga yang nggak bisa dibaca, memang nggak bisa dibaca sama screen readernya gitu. Oh, hanya butuh orang untuk bacain. Nah, sekarang di rumah kan selalu sepi. iya.
Berarti screen readernya itu untuk misalnya simbol-simbol gitu mungkin agak sulit baca. ya mungkin. Oke. Nah, jadi kalau di rumah kendalanya situ. Kalau di sekolah gimana? Kalau sudah tatap muka seperti ini, ada kendalanya gimana? Misalnya, aduh sudah hari ini udah siang gitu ke sekolah. Oh enggak sih, nggak jadi masalah sih itu. Berarti nggak masalah ya walaupun kita belajar siang. Yo. Oke. Ya. Nah kemudian yang dari pembelajaran kita yang kira-kira sangat yang menarik gitu. Kira-kira apa yang bisa menyenangkan Weda? Kok enak nih belajar kayak gini. Yang paling menyenangkan alat peraganya ini. Asik ya kayak. Ya, jadi kalau Weda itu kan memang lebih membutuhkan yang alat peraga yang langsung konkret gini ya. Lebih gampang ini. Ya, jadi nanti kita akan berikan lagi bagaimana metode kita selanjutnya ya. Gimana biar Weda juga tidak terkendala belajar daring di rumah karena kesulitan mendampingi ya karena ibu kerja, bapak kerja, mungkin berarti baru malam baru bisa belajar. Nah itu jangan malas ya. Udah nonton. Oke. Kemudian ibu ingatkan juga belajar ngetiknya itu. Nah sekarang kan ada waktu tuh. Coba LKPD-nya yang sudah dijawab ini nanti dikerjakan secara ngetik itu loh. Coba diketik, nanti dikirim hasilnya di classroom itu. Kan ibu sudah berikan tuh tugasnya LKPD, jadi nanti ada hasilnya. Tuh ya. Ya ibu sih tidak berikan tenggat waktu. Silakan Weda kerjakan pelan-pelan, tapi tolong dikerjakan ya. Biar di classroom juga oh ada tugasnya Weda. Oh ternyata siswanya mengerjakan itu ya. Nah tuh. Jadi untuk hari ini ibu ucapkan terima kasih karena Weda sudah mau hadir ke sekolah walaupun siang-siang seperti ini, dan ibu juga mengucapkan terima kasih pada orang tua yang sudah mengizinkan Weda ya. Tolong disampaikan terima kasih ibu. Ya Bu. Sudah mengizinkan Weda hadir ke sekolah. Kemudian untuk hari ini sebelum ibu akhiri, ada pertanyaan dulu? Enggak sih. Oke, kalau tidak untuk hari ini kita akhiri, tapi sebelumnya untuk melestarikan budaya Bali, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu. Oke, silakan lagu apa dipilih? Apa ya? Jangan meong-meong lagi, yang lain. Yang enggak ini sih. Apa ya? Curi-curi aja deh Bu. Oke, silakan. 1, 2, 3 mulai. Serangan biar semangat. Yuk. Curi-curi sementara alam buku-buku yang menipu. Adisa terus ke temara bakat anak bagus teh. Endo. Oke, terima kasih Weda. Jika tidak ada pertanyaan, ibu akhiri pertemuan kali ini dengan para musanti. Om Sandi 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 Om. Selamat siang ya Weda. Ya, selamat siang juga Bu. Iya. Oke, silakan ini dirapikan dulu peralatannya. Oke. Oke. Tasnya. Alat peraganya ini dimasukkan saja di sini sebagai
ini. Jadi kita tunggu di luar saja biar tidak panas. Yuk.